Oke, sekarang kita bikin kastengel for cheese-nya. Jadi aku kalau bikin kastengel biasa menggunakan 4 macam jenis keju dan jumlah takaran keju yang lebih banyak dari biasanya. Memang proses pemanggangannya agak lebih lama dibanding kastengel yang biasa, tapi hasilnya sepadan deh. Langsung aja disimak cara membuatnya ya. Oke, ini bahan-bahan untuk kastengelnya. Aku pakai 250 gram unsalted butter, kemudian ada 250 gram salted butter. Jadi dua macam ya. Tapi dua-duanya butter, jadi full butter ini resepnya. Kemudian ini ada 7 butir kuning telur, beratnya sekitar 123 gram. Lalu aku pakai 10 gram gula halus, sedikit aja. Gula halus hanya untuk rasa gurih-gurih. Tidak ada manisnya ya, tapi dia bikin nambah gurih, enak deh. Nggak terlalu asin yang menggigit. Kemudian ada garamnya 4 gram. Nah, kemudian baking powder aku pakai 8 gram. Kemudian ini ada susu bubuknya 100 gram. Kemudian maizena yang sudah disangrai matang 100 gram juga. Nah, untuk tepung terigu bisa pakai tepung terigu yang protein rendah. Langsung dari kemasannya seperti ini ya. Mau merek apa aja boleh, yang penting proteinnya rendah atau protein sedang juga boleh. Nah, kalau misalnya pas kebetulan tidak ada tepung terigu yang proteinnya rendah atau sedang, aku pakai tepung terigu ini yang 11,5%, lumayan agak tinggi, tapi sudah aku sangrai dulu ya. Kemudian untuk kejunya aku pakai 4 macam keju nih. Ini keju Grana Padano atau keju parmesan bubuk. Kemudian ini keju yang sudah diparut kering, nih keju Gouda ya. Kemudian sudah ditaruh di kulkas selama 3 hari. Ini udah lebih kering ya daripada pada saat pertama diparut. Video pemarutan keju ada terpisah ya, nanti dilihat aja. Kemudian ini yang keju edam ya. Keju edamnya juga sama, sudah aku parut 3 hari yang lalu dan sudah lebih kering. Nah, untuk toppingnya aku tetap harus pakai keju cheddar dari Indonesia. Karena kalau keju cheddar di sini kalau dipanggang dia pasti meleleh. Jadi bentuknya tidak cantik. Sedangkan kalau keju cheddar Indonesia adalah proses cheddar. Jadi dia kalau dipanggang bisa kering, bisa cantik untuk topping ya. Oke, bahan-bahannya itu aja, langsung aja ke cara pembuatannya. Nah, berbeda dengan nastar atau putri salju yang ngocok menteganya tidak boleh lama-lama. Kalau bikin kastengel justru ngocok menteganya itu lama, harus sampai creamy dan putih ya. Ini kita kocok dulu menteganya sampai creamy dan putih. Masukkan gula halus dan garam. Nah, kalau pakai stand mixer jangan lupa setengah perjalanan kita nge-mix harus kita bantu scraping pinggirannya, karena tuh yang bagian pinggir-pinggir nempel ke bowl dia nggak kekocok, nanti dia nggak bisa fluffy, nggak bisa creamy seperti yang di tengah. Jadi yang di pinggir harus kita ketengahin ya, tuh lihat kan masih belum kekocok, masih kuning tua, belum pucat. Jadi ingat ya, kalau bikin cake, kalau misalnya kita ngocok mentega, bikin kue kering, ngocok menteganya pokoknya selalu di setengah perjalanan harus kita scraping. Ini udah hampir 10 menit, udah putih ya, udah creamy tuh, udah ringan banget. Jangan lupa kita scraping lagi ke tengah ya, kayak gitu. Terus masukin kuning telurnya ya. Kita mixer sampai kuning telurnya tercampur rata.
Udah rata ya kuning telurnya dengan menteganya. Kemudian kita masukkan bahan lainnya. Ini aku masukkan susu bubuk. Ini maizena. Maizenanya 100 gram ya. Kemudian ini baking powder. Baking powder boleh diayak bareng maizena dan susu bubuk. Diaduk aja rata gini. Kemudian kita mixer lagi sebentar, baru masukkan keju dan tepung terigunya ya. Bentar aja. Masukkan kejunya dulu. Kejunya kita lumurin dengan sedikit tepung ya, supaya kejunya bisa lebih kering lagi. Kemudian nih keju parmesannya masuk 100 gram. Satu bungkus gini 100 gram. Udah yang bubuk ya, ini keju parmesannya. Aku mix bentar. Oke. Kemudian ini kejunya kita lumurin dengan sebagian tepung terigunya supaya kering ya. Ini aku kasih 150 gram terigu. Oke. Kemudian kita balur seperti ini kejunya supaya tercampur rata dengan tepung. Jadi akan membuat kejunya lebih kering lagi sih kalau menurut pengalaman aku berkali-kali bikin kastengel. Setiap kali aku bikin kastengel caranya gini, hasilnya bisa bagus, crunchy. Oke ya, sampai rata gini. Tuh. Baru kita masukkan ke adonan menteganya. Oke. Ambil diaduk perlahan ya. Sebentar aja, kemudian kita aduk manual aja untuk mengaduk tepung terigu sisanya ya. Biasanya kalau bikin kastengel aku pakai mixer yang lebih besar lagi, tapi ini males ngeluarin mixer yang besar, pakai yang kecil aja. Nah, ini untuk pemakaian tepung terigunya bisa kurang lebih ya, kadang-kadang bisa pemakaiannya lebih sedikit, kadang-kadang pemakaiannya harus lebih banyak. Seperti yang aku bilang selalu di video kue kering, itu tergantung dari kelembapan tepung, atau bisa juga dari kadar air dari margarin, misalnya pakai margarin yang kadar airnya tinggi, atau juga fat content dari butternya ya. Jadi kalau bikin kue kering kita harus tahu fillingnya juga, tepungnya cukup sampai seperti apa. Ini kita aduk sedikit-sedikit ya. Seperti biasa aku kalau ngaduk kue kering dengan cara dicacah seperti ini, atau bisa dengan pastry cutter atau pastry blender. Kita aduk ya. Nih kalau kastengel adonannya harus lebih
kering dibanding dengan nastar ya. Jadi aku tambah lagi tepungnya. Ini total 650 gram ya. Kita aduk merata ya sampai bawah. Kalau ada baskom yang lebih lebar lebih bagus ya, lebih gampang ngaduknya. Iya, udah pindah ke baskom yang lebih besar supaya mudah mengaduknya. Adonannya emang kering gini ya kalau kastengel, jadi tidak seperti adonan nastar yang lentur. Kastengel lebih kering. Oke, kita aduk sampai benar-benar merata. Ini hasil adonannya seperti ini, kering ya. Tuh, tapi dia kalau dikepal dia bisa menyatu tuh ya. Oke. Adonan yang belum dibentuk kita tutup ya supaya tidak kering. Proses selanjutnya, proses mencetak dan pemanggangan. Langsung aja disimak di video berikutnya ya. Kalau di sini nanti panjang banget videonya.